Ratusan siswa sekolah menengah pertama di Buleleng, Bali tidak bisa membaca tulis dan menuai ragam respon dari masyarakat. Sejumlah pihak pun menilai ini merupakan fenomena gunung es pendidikan di Indonesia. Nah, untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami secara virtual pemerhati pendidikan, Mas Doni Kusuba di Jakarta. Mas Doni. Selamat siang, Mas Agung. Terima kasih Mas Doni sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Gimana nih Mas Doni, Anda menyikapi temuan ratusan siswa sudah di tingkat SMP begitu, tetapi tidak bisa baca tulis. Menurut Anda, mengapa ini bisa terjadi? Padahal anak-anak ini sudah masuk ke jenjang SMP dan katanya sudah bisa main sosial media. Ya, ini sangat memprihatinkan sekali ya Mas Agung ya. Dan saya melihat beberapa tahun yang lalu saya kunjungan di Kupang juga kasusnya sama. Ada anak SMP juga belum bisa membaca, atau kalau dia bisa membaca, tetapi dia tidak memahami persoalannya. Nah, persoalan anak SMP tidak membaca ini kan sebenarnya persoalan yang sangat fatal ya. Mengapa? Karena semestinya menurut UNESCO, anak itu pada kelas 4 SD sudah harus bisa membaca. Jadi harus diberi waktu antara kelas 1 sampai kelas 3 SD kalau belum bisa membaca, mereka dilatih sehingga bisa membaca, sehingga kelas 4 itu mereka bisa memulai. Mengapa kelas 4 sudah wajib bisa membaca? Karena kalau kelas 4 belum bisa membaca, menurut riset dan penelitian dari UNESCO, anak-anak ini tidak akan bisa maju progres di dalam proses pembelajaran selanjutnya, karena mereka sendiri tidak bisa membaca. Nah, alasan-alasan mengapa sampai SMP, bahkan kalau kita lihat di Papua masih ada yang sampai SMA belum bisa membaca, itu ada banyak. Di Buleleng saya melihat kalau dari laporannya itu 45% karena motivasi, 5% tidak tuntas belajar. Berarti ada 50% sebenarnya ini masalah persoalan sistem dan bagaimana pendampingan di sekolah. Tetapi yang lain itu karena disabilitas, ada disleksia, anak berkebutuhan khusus, dan tentu saja kalau yang terkait dengan gadget itu harus diperhatikan apakah sejauh mana dampak-dampaknya ya. Saya kok tidak melihat masalah gadget ini akan menjadi persoalan yang terkait tidak membaca. Tetapi kalau anak SMP itu sudah tidak bisa membaca, itu berarti ada sistem kita di proses dari SD ke SMP yang tidak beres. Maka ini harus segera dibereskan di dalam sistem kebijakan pendidikan kita. Kalau menurut UNESCO sebaiknya pemerintah memastikan anak-anak kelas 4 SD itu sudah bisa membaca dan menulis. Boleh anak itu banyak yang belum tidak mengikuti proses pendidikan PAUD, dan biasanya kalau di kota-kota besar anak yang sudah ikut PAUD kelas SD itu sudah bisa membaca. Tetapi di beberapa daerah lain belum. Karena itu sebenarnya ini harus menjadi evaluasi bersama, terutama evaluasi sistem, Mas Agung. Karena apa? Sistem kurikulum kita itu anak kelas 1 SD sudah diwajibkan bisa membaca secara kompleks ya. Bahkan buku-buku anak SD saja sudah tebal seperti anak-anak kuliahan. Saya rasa kita perlu memberikan ruang ya. Mungkin mengatakan, ya nggak bisa baca hanya sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau tidak, tetapi hak anak Indonesia untuk memperoleh kualitas pendidikan, sehingga sistem pendidikan, sistem kurikulum semestinya itu juga diperkuat. Kalau anak-anak di kota-kota besar sudah bisa membaca, mereka mungkin boleh masuk ke dalam materi kurikulum. Tetapi yang belum bisa membaca semestinya guru dibekali kemampuan untuk bisa memiliki kompetensi mendampingi anak dalam rangka baca tulis seperti ini. Kalau tidak ada, ya lalu kemudian kita akan menemukan kasus ini terjadi berulang-ulang. Oke, nah ini kan temuannya yang saat ini terjadi begitu sudah masuk SMP tapi belum bisa baca. Jadi harusnya gimana ini begitu mereka gitu diajari dulu baca tulis dulu sebelum masuk ke kurikulumnya lagi atau seperti apa? Iya Mas, kalau mereka sudah SMP itu belum bisa baca tulis, maka berhentilah untuk mengajari anak materi kurikulum SMP karena tidak akan ada gunanya. Tetapi harus kembali ke awal. Jadi anggap mereka sebagai anak yang tidak bisa membaca, dilatih membaca tulis pelan-pelan, kemudian sampai mereka mulai memahami kalimat demi kalimat, kemudian memperkaya kosakatanya sehingga mereka bisa semakin kaya, baru kalau mereka sudah siap baru masuk ke kurikulum. Untuk anak-anak dulu nggak ke SD lagi? Tidak perlu Mas, karena kan mereka bisa saja tetap bergabung dengan teman-temannya, tetapi mereka disendirikan untuk belajar membaca menulis dulu. Biarkan mereka tetap bergaul dengan teman-temannya, tetapi yang mereka pelajari itu harus basic membaca tulis dulu. Kalau dikembalikan ke anak SD nanti ada persoalan psikologis ya. Jadi untuk kasus khusus yang anak SMP sudah tidak bisa membaca, jangan pernah langsung diajari materi kurikulum, apalagi kurikulum merdeka yang persoalannya sudah sangat sulit. Harus kembali ke basic, anak berlatih membaca dahulu. Oke, selain dari sekolah, kemampuan membaca dan menulis juga tentu ini tidak terlepas begitu ya dari peran orang tua dirubah. Menurut Anda,
pendekatan apa yang perlu ditingkatkan oleh orang tua agar anak-anak ini memiliki kemampuan dasar membaca tulis ini? Ya, sebenarnya di sini itu ada 3 hal yang terkait, Mas Agung. Pertama, peranan orang tua di dalam proses pendidikan. Mengapa anak sampai SMP, orang tuanya nggak tahu bahwa anaknya nggak bisa baca. Lalu kemudian guru, ini kan nggak masuk akal ya, bagaimana anak bisa naik dari kelas 1, kelas 2 sampai ke SMP, tetapi begitu SMP tetap diketahui tidak bisa membaca. Jadi ini ada satu sistem yang keliru di dalam sistem pendidikan kita. Yang ketiga, dari sisi sistem kurikulum kita, artinya kebijakan secara nasional. Karena kalau saya lihat, sampai sekarang kita belum memiliki assessment untuk menilai sejauh mana kita memastikan bahwa anak-anak yang setelah kelas 4 SD itu sudah bisa membaca. Ini wajib hukumnya dan ini harus dilindungi di dalam sistem. Dan kalau misalkan kita ingin anak kelas 4 SD sudah bisa membaca, maka pembekalan terutama harus diberikan. Oke, Pak Mas Doni, tentu tidak ada kata terlambat begitu ya untuk memperbaiki kualitas pendidikan seperti yang dialami anak-anak di Buleleng dan tempat lain begitu. Tadi Anda juga menyebutkan bahwa ada cara termasuk juga pada saat di SMP tidak perlu diturunkan lagi ke SD karena ada dampak psikologis yang mungkin bisa dirasakan begitu ya. Tetapi menurut Anda langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat begitu ataupun pihak-pihak terkait untuk meluruskan temuan ini? Ya, pertama-tama karena ini kan sebenarnya gunung es ya. Jadi jangan sampai kemudian anak yang SMP sama sekali tidak bisa membaca. Yang bisa dilakukan adalah pertama, pemerintah daerah harus mengakses anak-anak di seluruh Buleleng, terutama kelas 4 SD. Jadi kalau kelas 4 SD mereka sudah tidak bisa membaca, maka itu harus langsung diintervensi. Berhenti mempelajari materi kurikulum, mulai skill basic mendasar. Karena kalau masalah kurikulum, itu anak-anak bisa belajar dengan langsung. Begitu mereka bisa membaca menulis, mereka akan bisa langsung progres pelan-pelan di dalam pengembangan kurikulumnya, materi kurikulum. Tetapi kalau mereka tidak bisa membaca dan menulis, diajarin kurikulum pun juga tidak akan bisa. Maka untuk antisipasi, pemerintah daerah Buleleng perlu kemudian mengakses anak-anak SD-nya, supaya untuk memastikan kelas 4 SD bisa membaca. Untuk yang di SMP yang sudah tidak bisa membaca, mereka bisa disendirikan, dibuat kursus khusus untuk kebijakan membaca dan menulis. Baru setelah mereka itu setelah selesai membaca dan menulis, kembali lagi ke kelas mengikuti proses belajar bersama teman-teman yang lainnya dengan istilahnya semacam matrikulasi, dia bisa mengulangi dan lain-lain, mungkin lebih banyak dikasih penugasan untuk mendalami materi-materinya. Tetapi intinya sebelum mereka membaca menulis tidak akan ada gunanya meminta mereka belajar materi di dalam kurikulum. Karena itu sama sekali tidak akan bisa membantu anak-anak ini. Baik, Mas Doni, terima kasih sudah berkenan berbagi insight bersama kami di Berita Satu Siang. Tentu harapan kita sama agar tingkat pendidikan di Indonesia, di tanah air, begitu lebih luasnya bisa semakin baik lagi ke depannya. Selamat kembali beraktivitas, Mas Doni. Baik, terima kasih Mas Agung. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang.